Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Misalnya kita mempunyai data yang cukup banyak dan beragam, maka akan lebih mudah apabila datanya kita sajikan dalam bentuk distribusi frekuensi berkelompok. Sebagai contoh, disajikan data hasil ulangan matematika dari 40 siswa kelas 12 sebagai berikut. Nah, jadi ini nilainya. Maka tentunya apabila kita mendapatkan data seperti ini, kita akan mengalami kesulitan di dalam menganalisisnya. Oleh karena itu, data ini bisa kita sajikan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi berkelompok. Bagaimana cara menyatakan data tunggal ini ke dalam data berkelompok? Nah, terlebih dahulu kita amati dari data itu nilai yang paling kecil berapa, yaitu 32. Kemudian nilai yang paling besar kalau kita amati adalah 95. 95 ya ada 2. Jadi ini nilai yang paling besar. Nah, dari data-data ini kita buat data berkelompok sebagai berikut. Ada aturan tersendiri cara menyatakan data ini ke dalam data distribusi frekuensi berkelompok. Tentunya kelompok-kelompok ini harus memuat seluruh data yang ada. Jangan sampai ada data yang lepas dari kelompok ini. Nah, bagaimana cara memindahkan dari data tunggal menjadi data berkelompok ini? Kita bisa memanfaatkan turus, kita coret, membuat coretan-coretan ketika kita memasukkan data tunggal ini ke dalam data berkelompok. Data-data ini kita baca nanti akan masuk di kelompok yang mana. Mari kita mulai. Yang pertama adalah datanya 32. Berada di kelompok mana? Ternyata berada di kelompok yang pertama ini. Kita buat satu turus. Kemudian 45 berada di kelompok yang kedua. Kemudian 55 berada di kelompok 3. Selanjutnya 60 berada di kelompok 4. Kemudian 65 kelompok 4 juga. 70 kelompok 5. 74 berada di kelompok 5 lagi. 85 di kelompok 6. 40 di kelompok 2, 50 kelompok 3, 56 kelompok 3 lagi, 62 di kelompok 4 ya, dan seterusnya. Jadi dibuat turus-turus, kalau nanti jumlahnya 5 diikat. Nah, seperti ini ya, ini kita hitung satu ikat ini isinya 5 dan seterusnya. Nanti setelah selesai nanti akan kita hitung berapa masing-masing turusnya. Misalnya kelompok 1 turusnya itu jumlahnya ada 2. Kemudian kelompok 2 ada 4, kelompok 3 8. Ini 11, 7, 5 dan 3. Ini kalau kita total jumlahnya ada 40. Untuk selanjutnya kita perkenalkan istilah-istilah dalam daftar distribusi frekuensi data berkelompok. Dari data berkelompok yang ada ini,
Mari kita cermati ada istilah-istilah apa saja yang perlu kita kenal dan kita pahami di dalam tabel distribusi frekuensi data per kelompok. Yang pertama adalah kelas, di mana kelas itu adalah merupakan kelompok data dalam bentuk interval. Nah, jadi ini ada kelompok data. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan demikian ini dinamakan dengan kelas pertama, ini kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas 5, kelas 6, dan kelas 7. Jadi dari data ini, dari tabel ini dibagi menjadi 7 kelas. Nah, selanjutnya adalah batas kelas. Jadi batas kelas itu merupakan nilai pada ujung-ujung interval. Nilai yang paling kecil dinamakan dengan batas bawah. Kemudian nilai yang paling besar dinamakan batas atas. Jadi nilai ujung-ujungnya ini. Yang sebelah kiri ini merupakan batas bawah. Yang sebelah kanan merupakan batas atas. Misalnya ini kelas pertama. Batas bawahnya 30, batas atasnya 39. Kelas kedua, batas bawahnya 40, kemudian batas atasnya 49, dan seterusnya. Di kelas yang terakhir, kelas 7. Batas bawahnya 90, batas atasnya adalah 99. Nah, berikutnya adalah tepi kelas. Kalau ini tadi adalah batas, sedangkan tepi kelas itu adalah kalau tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Dengan catatan ini data yang ada ini sampai satu angka, sampai satu satuan. Kalau seandainya datanya sampai ketelitiannya satu angka di belakang koma, maka nanti pengurangannya adalah 0,05 dan tepi atasnya adalah ditambahnya 0,05. Namun untuk data yang ada ini karena ketelitiannya sampai satu satuan, maka tepi bawahnya itu dikurangi 0,5, tepi atasnya ditambah 0,5. Sebagai contoh ini kelas pertama, berarti tepi bawahnya 30 dikurangi 0,5 menjadi 29,5. Tepi atasnya 39 ditambah 0,5 menjadi 39,5. Misalnya di kelas keempat, tepi bawahnya 59,5, tepi atasnya 69,5, dan seterusnya. Untuk selanjutnya lebar kelas atau panjang kelas, di mana panjang kelas itu merupakan tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, bisa diambil dari salah satu kelas yang ada, bisa mengambil kelas pertama, kedua, dan seterusnya. Kalau kita misalnya kita mengambil dari kelas pertama saja, maka panjang kelasnya adalah tepi atasnya 39,5 dikurangi tepi bawahnya 29,5, sehingga panjang kelas dari tabel tersebut adalah 10. Nah, ini yang perlu hati-hati. Jadi tepi atas kurangi tepi bawah, bukan batas atas dikurangi batas bawah ya. Karena kalau batas atas dikurangi batas bawah, ketemunya adalah 9, 39 dikurangi 30. Nah, akhirnya kan berbeda, seharusnya adalah 10. Atau bisa juga untuk mencari panjang kelas ini dengan cara menghitung secara manual. Angka dari 30 sampai 39, ini ada berapa satuan? Kalau kita hitung misalkan 30, 31, 32, 34, dan seterusnya sampai 39 itu pasti nanti jumlahnya juga sama dengan 10. Nah, jadi harus hati-hati untuk penentuan panjang kelas. Nah, berikutnya adalah titik tengah kelas. Nah, titik tengah itu merupakan rata-rata dari batas bawah ditambah
batas atas. Misalkan kelas pertama ini batas bawahnya 30, batas atasnya 39, maka titik tengahnya adalah 30 ditambah 39 dibagi 2 atau kali setengah. Hasilnya adalah 34,5. Misalnya nanti ini kelas kedua, berapa titik tengahnya? Berarti 40 ditambah 49 dibagi 2, hasilnya 44,5. Di sini nanti adalah 54,5 dan seterusnya sampai terakhir 94,5. Itu adalah titik tengah dari masing-masing kelas. Untuk selanjutnya akan kita bahas tentang daftar distribusi frekuensi kumulatif data berkelompok. Yang namanya frekuensi kumulatif itu artinya dijumlahkan dari masing-masing frekuensi yang ada di dalam kelas tersebut. Nanti distribusi frekuensi kumulatif ini akan dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah distribusi frekuensi kumulatif lebih darinya lebih dari mana? Lebih dari tepi bawahnya. Nanti dilambangkan dengan FKL. Maksudnya frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian yang kedua adalah distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kurangnya adalah kurang dari tepi atas. Nanti kita lambangkan dengan FKK, frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian bisa juga frekuensi kumulatif ini dinyatakan dalam bentuk frekuensi kumulatif relatif. Artinya disajikan frekuensi kumulatifnya dalam bentuk persen. Bagaimana cara menghitung persennya, persentasenya? Yaitu dengan cara membandingkan frekuensi kumulatif per ukuran data kali 100%. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ini contoh ini daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau FKL. Ini adalah tepi-tepi kelasnya, tepi bawah dari masing-masing kelas. Berarti di sini mulai dari 29,5, 39,5 dan seterusnya sampai 89,5. Lebih darinya adalah lebih dari tepi bawah. Nah, sekarang ini frekuensinya sudah disajikan dari data tadi. Sekarang kita isi untuk frekuensi kumulatif lebih darinya. Ada berapa frekuensi kumulatif yang nilainya lebih dari 29,5? Berarti ini kan seluruhnya. Berarti mulai dari 2, 4, 8 dan seterusnya. Sampai terakhir 3 ini. Ini kalau dijumlahkan semua, ini adalah jumlahnya ada 40. Nah, kemudian untuk kelas yang kedua, ada berapa frekuensi kumulatif yang lebih dari atau sama dengan 39,5? Berarti dari sini. Frekuensinya dijumlahkan dari 4 tambah 8 tambah 11 dan seterusnya. Atau cara yang paling mudah dari seluruhnya ini, dari 40 ini dikurangi dengan kelas pertama, dikurangi 2 sehingga hasilnya sama dengan 38. Untuk kelas 3 lebih dari 49,5 berarti jumlahnya dari 8 sampai 3 ini. Atau dengan kata lain dari 38 ini dikurangi dengan 8. Dikurangi dengan 4. Hasilnya adalah 34. Nah, kemudian untuk berikutnya dari 34 dikurangi 8. Hasilnya 26. Dikurangi lagi 11. Hasilnya 15. Dikurangi 7. Hasilnya 8. Dikurangi 5, hasilnya adalah 3. Selanjutnya ini bisa kita sajikan dalam frekuensi kumulatif relatif. Artinya disajikan dalam bentuk persen. Caranya adalah membandingkan ini. Frekuensi kumulatif per ukuran data. Ukuran datanya itu 40. Berarti di sini berarti 40
per 40 kali 100%. Berarti kan 40 per 40 ini 1 kali 100%, hasilnya adalah 100%. Untuk kelas kedua berarti 38 per 40 kali 100%. Hasilnya adalah 90%. Kelas ketiga 34 per 40 kali 100%. 85%. Kelas keempat 26 per 40 kali 100%. Ketemunya 65%. Kemudian kelas kelima 37,5%. Kelas ke-6 20% didapatkan dari 8 per 40 kali 100%. Dan yang terakhir adalah 7,5%, yaitu 3 per 40 kali 100%. Nah, inilah daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi lebih darinya itu lebih dari tepi bawahnya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk daftar distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari. Kita tetap mengambil data ini, tabel ini. Ya, seperti ini yang kurang dari. Kalau kurang dari itu adalah kurang dari tepi atas. Nah, ini tepi atasnya. Tepi atasnya berarti 39,5, 49,5 dan seterusnya sampai 99,5. Ada berapa frekuensi yang nilainya kurang dari atau sama dengan 39,5? Berarti ada ini 2. Berarti ini isinya 2. Yang kurang dari atau sama dengan 49,5. Berarti ini 4 ditambah 2. Hasilnya ada 6. Dan seterusnya. Berarti yang di sini di kelas ketiga 8 tambah 4 tambah 2. Yang 14. Berarti ditambah lagi dengan 11 menjadi 25. Ditambah 7 menjadi 32. Ditambah 5 menjadi 37. Tambah 3 menjadi 40. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari kurang darinya adalah jumlahnya sampai 40. Nah, jika kita nyatakan dalam bentuk frekuensi kumulatif relatif, berarti di sini 2 per 40 kali 100% adalah 5%. Yang kelas kedua 6 per 40 kali 100%, ketemu 15%. Kemudian di sini 14 per 40 kali 100%, ketemu 35%. Di sini 62,5%, 80%, kemudian 92,5% ini didapatkan dari 37 per 40 kali 100%. Yang terakhir 40 per 40 kali 100%, hasilnya adalah 100%. Ya. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.